Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 345, Jamie ingin membunuh Jordan. Tubuh Lauren menegang, dan dia menatap Jordan dengan ekspresi tercengang. Hanya akting. Apa maksudmu dengan itu? Jordan mendengus dingin dan bertanya, apa maksudku? Aku yakin kau punya nyali untuk bertanya apa maksudku. Kau sudah tahu sejak lama bahwa Victoria diculik oleh keluarga Howard dan keberadaannya saat ini. Kalau tidak, bagaimana kau bisa yakin bahwa dia baik-baik saja dan bagaimana kau tahu banyak tentangnya? Victoria diculik oleh keluarga Howard. Lauren menatap Jordan dengan ekspresi polos di wajahnya. Jordan, percayalah padaku, aku benar-benar tidak tahu di mana Victoria berada, dan aku tidak tahu apakah dia diculik oleh keluargaku atau tidak, tetapi aku yakin kakek dan saudara laki-lakiku tidak akan berbohong kepadaku. Percaya padamu. Kenapa aku harus percaya padamu jika kau seorang Howard? Bentak Jordan dengan nada bermusuhan. Kecantikan Lauren terlalu sempurna, dan dia sepenuhnya tanpa celah, sama seperti Hailey. Kebanyakan wanita cantik yang dikenal Jordan adalah pembohong, jadi dia agak berasumsi bahwa Lauren juga salah satunya. Dia pikir Lauren hanya pandai menyembunyikannya. Lauren membela diri dan dalam kepanikan, ia meraih lengan baju Jordan dan berkata, Jordan, aku tahu kau sangat khawatir tentang Victoria, tetapi aku benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang. Untuk apa aku berbohong padamu? Jordan menepis Lauren dan berkata, kenapa? Ya, karena kamu ingin menikah denganku dan menjadi menantu keluarga Stelle. Keluarga Howard selalu menginginkan koneksi internasional keluarga kita, dan begitu kamu menikah denganku, keluarga Howard akan menjadi tak terkalahkan di dalam dan luar negeri. Lauren merasa sangat canggung, dan tentu saja, dia tidak mau mengakuinya. Aku tidak ingin menikahimu. Jordan berkata dengan dingin, kau seharusnya tahu apakah kau mau atau tidak. Lauren Howard, aku dapat memberitahumu dengan jelas hari ini bahwa Victoria Clarke adalah satu-satunya orang yang akan kunikahi, jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi wanitaku. Aku juga tidak akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu menjadi simpananku. Lauren langsung tampak malu ketika mendengar kata-kata itu, yang merupakan hal paling memalukan yang pernah didengarnya dalam hidupnya. Dia adalah wanita tercantik di DC yang memiliki banyak sekali pelamar. Namun, Jordan malah marah padanya dan mengatakan bahwa dia tidak akan mempertimbangkan untuk menjadikannya gundiknya. Lauren benar-benar terluka oleh Jordan. Namun, dia masih sangat sombong, jadi dia terus menyangkal, Jordan Stelle, aku juga tidak menyukaimu. Kamu menyakitiku 4 tahun lalu. Mengapa aku harus jatuh cinta pada pria yang memperkosaku? Jordan mungkin tertipu oleh kata-katanya sebulan yang lalu. Namun, beberapa waktu lalu, dia dengan jelas mendengar Lauren mengatakan pada Victoria bahwa dia mencintainya. Oleh karena itu, Jordan semakin yakin bahwa Lauren sekarang berbohong. Jordan semakin yakin bahwa Lauren adalah orang yang menculik Victoria. Jordan berkata, bagaimana aku tahu? Banyak wanita suka bersikap tunduk di ranjang. Mungkin kamu salah satunya. Di tengah rasa cemas dan ingin segera menemukan Victoria, Jordan mulai tak terkendali ucapannya. Memukul. Mendengar perkataannya, Lauren tidak dapat menahan diri lagi. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan wajah Jordan dengan keras. Pada saat yang sama, Lauren langsung menangis terseduh-seduh. Ketika air mata muncul di wajah halus Lauren, air mata itu tampak berkilau bagaikan berlian. Lauren yang berlinang air mata tampak sangat menyedihkan, dan matanya tampak bisa berbicara. Jordan belum pernah melihat sepasang mata secantik itu sebelumnya. Lauren menangis dan berkata, Jordan, kamu tidak boleh menghinaku seperti itu. Setelah aku keluar dari ruangan gelap yang sempit itu dan kembali ke AS 4 tahun lalu, aku mengalami depresi selama beberapa bulan dan kehilangan banyak berat badan. Berat badanku saat itu hanya sekitar 40 kg. Aku tidak semurah yang kamu katakan. Jordan, kau benar-benar menyakitiku dengan kata-katamu itu. Aku membencimu. Setelah berkata demikian, Lauren berlari keluar sambil berlinang air mata. Lauren. Melihat betapa sedihnya Lauren, Jordan merasa ingin memanggilnya dan mengejarnya untuk menghentikannya sejenak. Entah mengapa, Jordan merasa Lauren menjadi jauh lebih tulus setelah menamparnya. Semakin murah hatinya dia dalam memaafkannya atas masa lalu, semakin aneh dia menganggap perilakunya. Sebaliknya, Jordan akan lebih tenang jika Lauren membencinya. Pada saat ini, Jordan juga merasa bahwa dia terlalu kasar tadi. Faktanya, dengan kemampuan Jordan membaca ekspresi mikro, dia seharusnya sudah lama tahu bahwa Lauren sama sekali tidak tahu tentang keberadaan Victoria. Bahkan jika Victoria benar-benar ditangkap oleh keluarga Howard, Lauren jelas tidak mengetahuinya. Namun, Jordan terlalu peduli pada Victoria karena dia pernah hampir kehilangannya sebelumnya. Dia baru saja merebutnya kembali dari Russell, tetapi dia akan kehilangannya lagi dalam 2 hari.
Tak pelak, dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Lauren berjalan keluar dari halaman dan berkendara ke kediaman Martin dengan jeepnya. Nona, ada apa? Ketika dia tiba di ruang tamu, seorang lelaki tua berusia 60-an tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir ketika dia menyadari dia sepertinya baru saja menangis. Pria tua itu adalah kepala pelayan keluarga Howard yang telah mengawasi Lauren dan saudara-saudaranya tumbuh dewasa. Butler Yo, apakah kakekku ada di ruangan ini? Aku ingin menemuinya untuk suatu keperluan. Lauren menyeka air matanya dengan selembar tisu. Kepala pelayan berkata, Tuan Howard sedang berada di ruang kerja sekarang. Silakan duduk dan beristirahatlah sementara saya membuatkan teh untuk Anda. Saat ini, di ruang kerja Martin. Tuan, kami menemukan seseorang yang diduga bernama Jamie Stele kemarin. Dia tampaknya datang ke DC. Seorang pemuda melapor kepada Martin. Martin menyipitkan matanya dan berseru, betapa kurang ajarnya Jamie Stele datang ke DC, meskipun tahu bahwa aku tidak akan membiarkannya pergi. Pemuda itu berkata, apakah dia sengaja datang ke sini untuk mendukung Jordan karena dia tahu kita akan menghadapinya hari ini? Mungkinkah dialah yang mengendalikan pesawat berbentuk UFO hari ini? Namun, Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, pesawat berbentuk UFO itu jelas merupakan bagian dari rencana Jordan, yang ia buat saat meninggalkan DC terakhir kali. Itu tidak ada hubungannya dengan Jamie. Jamie Stele mungkin juga tidak peduli apakah Jordan hidup atau mati. Pemuda itu bertanya dengan heran, kenapa? Bukankah Jamie dan Jordan Stele bersaudara? Martin mendengus dingin dan berkata, Jamie Stele 10.000 kali lebih licik daripada Jordan. Jordan mungkin pemberani dan banyak akal, tetapi dia sangat jujur, dan dia memiliki kepribadian yang hebat. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan sebelumnya. Namun, Jamie berbeda. Dia iblis yang pasti diam-diam merencanakan sesuatu dengan mengendalikan ini. Saya sudah memikirkannya dengan saksama selama kurun waktu ini. Mengapa dia menjodohkan Jordan dengan Lauren dan membuat kita membenci Jordan? Kemungkinan besar dia hanya ingin memanfaatkan kita untuk menyingkirkan Jordan. Pemuda itu benar-benar tercengang. Jamie Stele ingin menggunakan kita untuk membunuh adiknya. Sungguh pria yang kejam.